han fik et sår gennem hjertet. Halo seluruh, sugeng enjang, sugeng siang, sugeng dalu. Kali ini Mimin akan membahas salah satu film animasi yang berjudul Ronald Barbarian atau yang biasa disebut Ronald the Barbarian. Alkisah pada zaman dahulu kala dunia dikuasai oleh ras iblis Zakidernes, di mana manusia harus tunduk sebagai budak mereka. Hingga suatu ketika muncullah seorang pria berotot yang berani menantang para iblis tersebut. Pria itu bernama Crane. Dia membebaskan semua manusia yang diperbudak oleh iblis dan memimpin mereka untuk memerangi iblis. Crane berhasil mengalahkan sang raja iblis, akan tetapi harga yang harus dia bayar sangatlah mahal, yaitu dengan nyawanya. Dia mati setelah dadanya tertusuk oleh cakar sang raja iblis. Darah yang mengalir dari dadanya diminum oleh para pengikutnya, yang kemudian menjadikan mereka memiliki badan berotot seperti milik Crane. Itulah yang menjadi awal mula lahirnya Barbarian atau ras orang barbar sang putra Crane. Setelah ratusan generasi berlalu, ras orang barbar masih eksis di dunia. Mereka masihlah ras berotot dengan kekuatan yang brutal. Akan tetapi hal tersebut tidak dimiliki oleh pria ini. Dia adalah Ronald, satu-satunya orang barbar yang tidak memiliki tubuh berotot yang menjadi ciri khas orang barbar. Dia selalu diolok-olok karena tubuhnya yang kerdil. Dia tidak mampu melakukan sesuatu dengan benar. Dia bahkan tidak mampu mengayunkan kapak dengan benar dengan tubuhnya itu. Saat memiliki tugas untuk berjaga di menara pengawas, dia melihat pasukan musuh yang datang untuk menyerang para barbarian. Dia yang seharusnya meniup trompet sebagai tanda serangan tidak mampu meniupnya, karena dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk meniup trompet tersebut. Alhasil, para barbarian berhasil ditaklukkan oleh serangan musuh karena mereka tidak mampu mempersiapkan diri mereka saat adanya serangan. Ya, itu adalah kesalahan si Ronald yang tidak mampu meniup trompet. Di saat semua barbarian ditangkap oleh musuh, Ronald satu-satunya barbarian yang berhasil lolos. Sebelum pamannya meninggal, dia meminta Ronald untuk pergi ke utara untuk menemui Oracle dan memintanya untuk membantu dirinya membebaskan para barbarian yang telah ditangkap. Setelah mengubur pamannya, dia segera melakukan perjalanan ke utara ditemani oleh Alibert. Alibert itu seorang penyair yang sebelumnya berkunjung ke desa barbarian. Setelah melalui perjalanan panjang dan mendaki tebing, akhirnya mereka sampai di kediaman Oracle. Oracle memberitahukan tentang siapa musuh yang telah menyerang barbarian. Dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan, sang pangeran Volkazar, yang dilindungi oleh kekuatan gelap dari Zakidernes. Dan hanya pedang kemurkaan milik sang barbarian pertama, yaitu Crane, yang mampu menghancurkan sang dewa perang Volkazar. Kan tetapi, pedang tersebut telah ribuan tahun menghilang dan tiada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya. Ronald harus menemukan pedang tersebut karena pedang itulah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan barbarian yang lainnya. Itulah tugas dari Ronald, satu-satunya barbarian yang tersisa. Volkazar menangkap para barbarian karena ingin menggunakan mereka sebagai tumbal untuk membangkitkan Saul, sang raja iblis sebelumnya. Akan tetapi karena Ronald berhasil lolos, misinya gagal dan tidak bisa membangkitkan Saul. Kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap si Ronald. Di tengah perjalanan, Ronald dan Alibert bertemu dengan seorang gadis bernama Sandra, yang kemudian bergabung dalam perjalanan mereka untuk menuju ke kerajaan Elf. Ya, di sanalah petunjuk mengenai pedang kemurkaan berada. Di kota berikutnya, mereka mencari seorang pemandu untuk pergi ke kerajaan Elf. Di sanalah mereka bertemu dengan Elric, seorang pemandu yang berasal dari ras Elf. Dan di kota itu juga pasukan Volkazar berhasil menemukan Ronald. Tetapi berkat bantuan Sandra, dirinya berhasil meloloskan diri.
Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke kerajaan Elf bersama si pemandu Elric. Tak membutuhkan waktu lama, mereka berhasil menemukan pintu gerbang untuk masuk ke kerajaan Elf. Tetapi, hanya orang-orang yang dianggap pantaslah yang akan diizinkan masuk ke gerbang tersebut. Saat gerbang terbuka, Ronald langsung ketakutan dan dirinya menyarankan untuk mencari jalan memutar. Tetapi alhasil, mereka dipaksa masuk melalui gerbang tadi dan nyaris terbunuh karena kesalahan Ronald. Saat berhasil meloloskan diri dari bahaya, Zandra marah kepada Ronald karena dirinya yang sangat pengecut. Berbeda dengan barbarian lain yang tak memiliki rasa takut, Ronald adalah orang yang sangat mengecut. Dia selalu melarikan diri saat ada masalah. Dan dia juga selalu pesimis dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak memiliki keyakinan sedikit pun pada dirinya sendiri. Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke kerajaan Elf. Karena mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kastil Elf, tempat buku petunjuk pedang kemurukan berada, Ronald menggunakan cairan ajaibnya yang mampu membuatnya tidak terlihat. Tetapi ada satu bagian dari tubuh Ronald yang terlewat karena kehabisan cairan ajaibnya. Dan menjadi satu-satunya bagian yang terlihat dari dirinya, yaitu biji pelernya. Dia pun berhasil memasuki kastil Elf berkat ramuan ajaib tersebut. Setelah berhasil menyusup ke dalam kastil Elf, dia segera mencari petunjuk keberadaan pedang kemurkaan. Mencari dan terus mencari hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan selembar kertas yang berisi petunjuk keberadaan pedang kemurkaan. Ternyata pedang itu berada di Gunung Keabadian, yang mana tempat tersebut sangatlah dekat dari lokasi dia berada saat ini. Saat ini hubungan Ronald dan Zandra sudah semakin membaik. Zandra bahkan sudah mulai terbuka dengan Ronald. Dia menceritakan alasannya untuk bergabung dalam perjalanan Ronald, yaitu dia ingin mencari seorang pria yang bisa mengalahkan dirinya dalam berduel untuk dia jadikan sebagai suaminya. Karena dalam aturan sukunya, dia hanya boleh menikah dengan orang yang lebih kuat darinya. Sejak saat itulah Ronald mulai menyukai Zandra. Tetapi dia sadar bahwa dirinya tak akan pernah mampu mengalahkan Zandra dan hanya memendam perasaannya untuk Zandra. Saat sedang beristirahat, pasukan Volkazar datang menyerang. Dan lagi-lagi Ronald berhasil lolos. Gila, emang jago banget kabur si Ronald tuh. Akan tetapi kali ini pasukan Volkazar berhasil menangkap Zandra dan Elric. Mereka kemudian dibawa ke istana milik Volkazar. Ronald dan Alibert yang berhasil meloloskan diri bergegas untuk menyelamatkan Zandra. Akan tetapi mereka berdua malah terkena jebakan dari suku Amazon dan dibawa menuju ke ratu mereka. Di suku Amazon tersebut tidak ada pria satupun. Hingga akhirnya mereka berdua dipaksa mantap-mantap untuk membuat generasi suku Amazon berikutnya. Ronald memutuskan untuk melarikan diri sesegera mungkin saat ada kesempatan dan segera menyelamatkan wanita yang ia cintai, yaitu Zandra. Akan tetapi Alibert menolak dan ingin tinggal di suku Amazon lebih lama. Karena sejak awal perjalanan yang Alibert pikirkan selalu gadis, gadis, dan gadis. Emang udah kelamaan jomblo tuh kayaknya si Alibert. Ronald pun pergi dan meninggalkan Alibert di suku Amazon. Alibert pun sadar bahwa Ronald adalah satu-satunya teman yang ia miliki hingga akhirnya dia juga memutuskan untuk pergi menyusul Ronald. Ronald pun berhasil menemukan pedang kemurkaan yang bersemayam di Gunung Keabadian bersama dengan mayat Crane, sang barbarian pertama. Saat itulah Zandra datang menemui Ronald, tetapi tujuan Zandra datang adalah untuk menangkap Ronald atas perintah dari Volkazar. Ya, Zandra harus mengikuti semua perintah Volkazar karena dirinya telah dikalahkan dalam duel oleh Volkazar. Ronald pun berhasil ditangkap, dan lengkap sudah semua barbarian telah berhasil dikumpulkan oleh Volkazar. Ritual pun segera dimulai dan Zaal, sang raja iblis, berhasil dibangkitkan melalui tubuh Volkazar.
pääset fylleksi näin muonas nimisi epäsirkom. Saat itulah Halibert dan Elric menyamar sebagai salah satu pasukan Volkazar, datang menyelamatkan Ronald dan memberikan pedang kemurkaan yang telah ia curi dari altar. Dengan pedang kemurkaan, Ronald pun berhasil membebaskan seluruh barbarian yang lainnya, dan pertempuran pun terjadi antara para barbarian dan pasukan sang Raja Iblis. Ronald yang tak mampu melakukan apa-apa disuruh pergi dari tempat itu, karena itu bukanlah tempat dia seharusnya berada. Akan tetapi kali ini, untuk pertama kalinya Ronald tidak mau melarikan diri dan memilih untuk melawan dengan semua kemampuan yang ia miliki. Dengan bantuan para barbarian dan teman-temannya, akhirnya Ronald berhasil mengalahkan Zaal, sang Raja Iblis, dengan menancapkan pedang kemurkaan di dahi Zaal yang merupakan kelemahannya. Akhirnya, Ronald berhasil membuktikan bahwa dirinya juga seorang barbarian. Meski tanpa tubuh berotot dan kekuatannya besar, dirinya mempunyai nyali yang besar. Dan karena keberaniannya itu, dia telah berhasil mengalahkan hati Zandra dan menjadikan dia istrinya. Tamat. Oke, pesan yang bisa didapatkan dari si Ronald adalah jangan melarikan diri saat ada masalah. Jangan menghindarinya, tetapi selesaikan masalah itu. Jangan pernah takut gagal dan percayalah dengan kemampuan yang kamu miliki. Ya, itulah keseluruhan alur cerita dari film Ronald Barbarian atau Ronald the Barbarian. Jika kalian para sedulur suka dengan video ini, jangan ragu untuk like dan subscribe. Komen juga di bawah kalau kalian mau request film untuk Mimin bahas selanjutnya. Okay, I think that's all. Thanks for watching and cheerio. Bye-bye. Wasn't pierced at all. Oh, he was a geek boy with a chest so small. Fucking papa!